Manchester City menulis bab baru dalam sejarah kepelatihan Pep Guardiola. 1000 laga sebagai pelatih dan ia menandainya dengan kemenangan sempurna atas rival paling berisik musim ini. Tak ada yang lebih khas dari City, dominasi yang tenang, ritme yang presisi, dan gol-gol yang lahir dari seni menguasai waktu. Liverpool datang dengan ambisi, tapi pulang dengan luka, karena malam itu permainan Pep bukan sekadar taktik, tapi simfoni yang dimainkan dengan kesempurnaan mekanis. Di London Utara, detak jantung mulai meningkat. Arsenal tahu setiap kali City menemukan tempo terbaiknya, seluruh liga ikut bergetar. Satu kemenangan ini bukan sekadar 3 poin, ini adalah pesan. Sebuah peringatan halus bahwa mesin biru langit mulai menghangat dan jarak di papan klasemen kian menipis. Bagi Mikel Arteta yang pernah duduk di sisi Pep sebagai murid, bayangan sang guru kini mulai terasa lagi. Liga belum separuh jalan, tapi aroma kejar-kejaran menuju takhta sudah mulai tajam tercium di udara. Manchester City memainkan pertandingan ini seperti biasanya, dengan kendali penuh dan tempo yang mereka tentukan sendiri. Sejak awal, bola bergerak mengikuti irama yang mereka ciptakan, membuat Liverpool seolah hanya bisa menyesuaikan langkah. Penalti yang gagal di awal laga tak mengubah arah permainan. Haaland memang gagal menaklukkan kiper, tapi City tetap memegang kendali. Ketika menit ke-29 tiba, keseimbangan itu pecah. Umpan silang Nunes disambut tandukan Haaland yang tak bisa dihentikan. Liverpool sempat merayakan gol Van Dijk beberapa menit kemudian, namun bendera offside membuat momen itu menguap begitu saja. Jalannya pertandingan terus berpihak pada tuan rumah. City bermain dengan sabar, seperti tim yang tahu waktu akan bekerja untuk mereka. Tepat sebelum turun minum, sepakan Nico Gonzalez yang mengenai kaki Van Dijk mengubah arah bola dan masuk ke gawang. Gol yang datang tanpa banyak emosi tapi cukup untuk menegaskan siapa yang memegang kendali. Babak pertama berakhir 2-0 dan dari cara mereka bermain rasanya hasil itu bukan kejutan. Babak kedua berjalan dalam ritme yang serupa. Liverpool mencoba keluar dari tekanan, namun City tak memberi ruang sedikit pun. Doku dengan kelincahan dan kepercayaan diri khasnya menambah 1 gol lagi di menit ke-63. Tidak ada sorakan berlebihan, hanya tepuk tangan ringan di tribun, seolah semua tahu kemenangan ini sudah ditulis bahkan sebelum peluit akhir berbunyi. Dengan hasil ini, Manchester City kembali menempel Arsenal di puncak klasemen. 22 poin dari 11 laga membuat selisih kini hanya 4 angka. Di sisi lain, Liverpool tenggelam perlahan ke papan tengah. 5 kekalahan dari 11 pertandingan adalah gambaran yang jelas. Musim ini belum berjalan sesuai rencana. Mereka masih mencari bentuk, sementara City sudah kembali menemukan miliknya. Jeremy Doku menjadi pusat perhatian di malam ketika Manchester City menaklukkan Liverpool. Dari awal laga, ia terlihat seperti titik paling hidup di sisi kiri lapangan, menggiring bola dengan ritme yang membuat lawan terus menebak langkah berikutnya. Setiap kali Doku menerima bola, ruang di sisi kanan pertahanan Liverpool terasa lebih sempit bagi Connor Bradley. Kecepatan dan kekuatannya bukan sekadar ancaman. Ia membuat City bermain dengan poros baru, di mana setiap serangan berawal dari keberaniannya menantang 1 lawan 1. Bradley yang sebelumnya tampil penuh percaya diri saat melawan Real Madrid, kali ini kehilangan pijakan. Doku memaksanya bertahan lebih dalam, membuat alur serangan Liverpool tak lagi seimbang. Di sisi kanan The Reds, tak ada lagi kombinasi yang berani naik tinggi karena ancaman dari Doku selalu datang tanpa peringatan. Sepanjang laga, Bradley nyaris tak terlihat dan itu sudah cukup menggambarkan seberapa besar pengaruh pemain asal Belgia itu terhadap ritme pertandingan. Padahal, tak lama setelah kedatangannya dari Rennes pada Agustus 2023, Doku sempat diragukan. Nilai transfernya yang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dianggap terlalu besar untuk pemain yang belum benar-benar matang. Namun musim ini, ia menjawab semua keraguan itu bukan dengan kata-kata, melainkan lewat permainan. Doku kini bukan sekadar pemain muda penuh potensi. Ia adalah bagian penting dari sistem yang membuat City kembali berbahaya di setiap serangan. Pep Guardiola sendiri tak banyak mengambil pujian. Dalam gaya khasnya, ia mengalihkan sorotan kepada pemainnya. Apakah kalian pikir saya mengajarinya cara menggiring bola? Ucapnya dengan nada ringan.
itu bakat alami. Kalimat sederhana yang menggambarkan hubungan antara pelatih dan pemain, saling memahami tanpa perlu banyak bicara. Guardiola tahu ada hal-hal yang tak bisa diajarkan dan Doku adalah salah satu contohnya. Golnya di menit ke-63 menjadi penutup dari malam yang nyaris sempurna. Menerima bola di sisi kiri, Doku mengecoh lawan dengan gerakan kecil sebelum melepas tembakan melengkung ke pojok gawang. Tidak spektakuler dalam selebrasi, tapi cukup untuk menegaskan satu hal, di antara semua keindahan permainan City malam itu, ada satu nama yang bermain seperti aliran, tenang, mengalir, dan tak terhentikan. Pep Guardiola berbicara setelah kemenangan 3-0 Manchester City atas Liverpool, menegaskan bahwa hasil itu bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa timnya siap untuk berada di sana bersama di puncak klasemen musim ini. Ia menyebut duel melawan sang juara bertahan sebagai momen penting yang harus dijalani bukan karena Arsenal kemarin, tetapi karena keyakinan bahwa City bisa menunjukkan kapasitasnya. Dalam pernyataannya, Guardiola tampak menghindari sorotan dramatis. Ia mengatakan kepada para pemainnya agar tidak melihat ke belakang ke hasil Arsenal, tapi fokus ke apa yang bisa mereka kontrol. Lagi, hambatan diperhitungkan, persaingan dipahami, dan sejak malam itu, City memilih untuk bicara lewat permainan, bukan prediksi. Seperti yang kita sudah tahu, ketika Manchester City mulai berjalan dengan kecepatan penuh, seluruh Liga Inggris kerap merasakan getarannya. Kemenangan ini datang dengan selisih hanya 4 poin di belakang Arsenal di puncak. Meski bukan sebuah keunggulan besar, jarak itu bukan hanya angka. Ia menunjukkan bahwa mesin biru langit sudah kembali hidup dan siap mengejar. Pep Guardiola ibarat maestro yang sedang asyik menoreh garis di papan tulis, dan yang di hadapannya adalah Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta yang terus mencoba menyalip tapi selalu terhalang. Musim 2023-2024 jadi contoh sempurna. City menutup musim dengan gelar keempat berturut-turut, unggul 2 poin atas Arsenal yang harus puas jadi runner-up. Arteta telah membawa Arsenal kembali ke jalur elit dengan skuad muda dan agresif, tapi realitasnya masih sama. Tim terbaik City di bawah Guardiola selalu punya cara untuk menyalip. Rekor menunjukkan bahwa dalam beberapa musim terakhir, Arsenal selalu finish di posisi kedua dan gagal jadi juara meskipun hampir sempurna di angka dan statistik. Guardiola bukan hanya soal taktik, ia punya insting membaca momen, mengubah ritme di saat tepat, dan menjaga modul kemenangan agar terus hidup. Ketika City mulai tancap gas, mereka tak hanya mengejar poin. Mereka menciptakan relung psikologis yang sulit ditandingi. Arsenal meskipun tampil bagus, sering tertinggal karena faktor kecil, konsistensi, kedalaman skuad, atau tekanan momen. Arteta sendiri memang sudah mendapatkan pujian. Ia membangun struktur yang jelas, filosofi yang berani, dan skuad yang berkembang dengan cepat. Tapi sebuah gelar Premier League masih jauh di depan mata. Dari perspektif angka dan sejarah, 3 musim terakhir di mana Arsenal finish sebagai runner-up sekaligus menjadi bukti bahwa menjadi yang kedua saja sudah sakit. Apalagi jika terus tertahan selama 3 musim atau lebih. Dalam skema luas, Guardiola telah menciptakan zona juara di City, lingkungan yang terus memenangkan gelar, terus mendikte ritme, dan terus membuat lawan melihat ke atas. Arteta dan Arsenal sedang berada di pinggir zona itu, menunggu momen untuk masuk aktif. Tapi momen itu belum tiba. Masih ada jarak yang tak hanya terkait kualitas lapangan, melainkan mental dan pengalaman menjuarai di level tertinggi. Jadi, ketika kita melihat ke depan, City masih menjadi pengukur. Arsenal bisa saja mengubah gelombang dengan beberapa transfer besar, keputusan cerdik, dan keberanian untuk menuntaskan momen. Namun, sampai titik itu tiba, narasi Guardiola yang terus menyalip Arsenal akan tetap terukir. Dan untuk Arteta, perjuangan tidak hanya soal kapan menang, tetapi soal bagaimana keluar dari bayang-bayang sang maestro yang baru saja melewati 1000 laga sebagai pelatih. Lalu, apakah City akan menyalip Arsenal dan membawa pulang gelar Premier League musim 2025/26?
Dari segi kapasitas dan sejarah, mereka punya semua unsur untuk itu. Pelatih berpengalaman, skuad yang telah terbentuk, dan momentum hasil yang baru mereka tunjukkan. Namun, realitasnya juga ada beberapa catatan penting. Pertama, Arsenal saat ini berada di jalur yang sangat stabil, dengan proyeksi yang menunjukkan mereka bisa mengemas sekitar 80 poin jika terus seperti sekarang. Kedua, City sendiri belum sepenuhnya konsisten musim ini. Analisis menunjukkan bahwa meskipun mereka punya kualitas luar biasa, transisi skuad dan ritme permainan masih sedikit menunggu klik penuh. Peluang City sangat terbuka. Tapi untuk menyalip Arsenal, mereka harus menjalani 3 hal dengan sangat baik. Menjaga ritme kemenangan, menghindari kemerosotan di laga-laga penting, dan memastikan skuad tetap fit serta fokus. Jika mereka bisa, maka bukan mimpi belaka untuk juara. Namun ada perluasan risiko. Jika Arsenal terus berjalan dengan performa dan kestabilan mereka sekarang, maka City akan mengejar sambil memikul beban tekanan. Lebih banyak laga yang akan dianggap sebagai harus menang. Beban itu bisa menjadi batu sandungan jika momentum terhenti. Maka musim ini bagi City bukan hanya soal kecepatan, tapi soal durabilitas. Seberapa lama mereka bisa mempertahankan level yang mereka tunjukkan malam itu. Di sisi lain, Arsenal masih memiliki momentum dan keunggulan angka serta status favorit yang berarti City tidak hanya mengejar poin, tetapi juga harus mengatasi tekanan mental dan mempertahankan performa ketika sorotan datang.